Selamat pagi, saudara. Anda kembali bersama saya, Paulina Jaro di Sapa Kaltim. Saudara, Kebun Raya Balikpapan terus melengkapi fasilitasnya, salah satunya dengan adanya Taman Orchidarium yang baru saja diresmikan pada bulan Februari kemarin, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Balikpapan. Seperti apa tujuan dari dibuatnya Taman Orchidarium ini, dan kemudian apa rencana pengembangan Kebun Raya Balikpapan ke depan? Sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV Balikpapan, ada Mas Lukman Riyadi, Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan. Selamat pagi, Mas Selamat Lukman. pagi, Mbak. Selamat bergabung di Kompas TV Balikpapan Siap, pagi siap. hari ini. Gimana Ya, kabarnya, Mas? alhamdulillah baik, ya sehat Baik, ya, dan sehat. selalu semangat lah ya. Sibuk ini ya, puasa ya Ya sekarang ya. betul, puasa kita juga lagi berbenah juga kan untuk libur lebaran nanti gitu kan di Iya, Kebun Raya. persiapan. Oke, baik Mas Lukman, kita tahu bersama bahwa di Februari kemarin ya baru diresmikan Taman Orchidarium atau istilahnya Taman Anggrek di Iya, betul. Kebun Raya Balikpapan. Kemudian bisa dijelaskan, ini sebenarnya idenya tuh dari mana, Mas, dan bagaimana bisa ada taman ini, dan kenapa sih harus orchidarium? Kenapa tidak yang lain gitu? Ya, kenapa harus orchidarium gitu ya? Karena kami belum punya, itu yang pertama. Nah, kemudian orchidarium ini program kerjasama juga dari 3 tahun yang lalu, Mbak, dengan 3 perusahaan. Jadi memang inisiasinya adalah memang dari pemerintah kota yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Kemudian dari 3 tahun lalu kami sudah menginisiasi bahwa kami ingin membuat sebuah tempat yang belum pernah ada di Kebun Raya gitu, di Kebun Raya Balikpapan khususnya gitu ya. Dan akhirnya terpilih itu adalah orchidarium. Nah, orchidarium sendiri itu adalah orchid itu dari kata anggrek. Nah, kalau rium itu sebuah tempat gitu ya. Jadi tempat alaminya, habitat dari anggrek tersebut kita taruh di sebuah kawasan itu. Nah, memang orchidarium ini berbeda dengan rumah anggrek ya. Kalau di rumah anggrek itu kan biasanya dinaungi atap atau apa gitu. Nah, kalau di orchidarium sendiri itu ditanamnya di habitat aslinya. Jadi kayak ditempel di pohon gitu, di stembum namanya. Jadi supaya dia tuh terkesannya alami. Dan orchidarium ini sendiri kita berbentuknya model trekking. Jadi pengunjung itu bisa masuk ke dalam sambil melihat suasana alam gitu ya. Baru melihat juga anggrek-anggrek alami yang ada di Kalimantan gitu. Luasnya berapa hektar sih? Luasnya 1,5 hektar. Oh. Jadi tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil gitu ya. Kalau terlalu besar takutnya memeliharanya juga sulit gitu. Karena tahu sendiri mungkin di kawasan hutan kan selalu banyak tantangan. Nah, jadi dalam 1,5 hektar juga alhamdulillah kami memenuhi beberapa fasilitas wisata sehingga pengunjung yang masuk di sana merasakan kenyamanan juga gitu ya. Tidak hanya melihat anggrek tetapi juga bisa istirahat di gazebo-gazebo gitu ya. Kemudian bisa ya bersantai. Dan kalau anak zaman sekarang mungkin sukanya lebih ke foto-foto yang estetik gitu ya. Jadi kita buatkan juga beberapa koridor yang dirasa cukup bisa untuk mereka suka berfoto gitu sih. Tapi ini sejak kapan sih idenya ini muncul, Mas? Maksudnya persiapannya berapa lama, kemudian saat itu setelah memutuskan oke kita buat Taman Orchidarium nih, persiapannya sejauh ini sampai diresmikan kemarin itu seperti apa dari KRB sendiri? Idenya dari 2021, jadi memang jauh sekali, hampir 4 tahun yang lalu. Kemudian kita resmi berkolaborasi itu di 2022 dengan 3 perusahaan tersebut. Kemarin juga ada MOU-nya dengan Pak Wali ya, jadi memang program ini berjalan 3 tahun. Jadi memang orchidarium ini bukan hadir tiba-tiba di 2025 gitu ya. Kami sudah panjang menyiapkan tadi gitu ya, dengan membangun kawasan yang secara otentik, kawasannya itu yang memenuhi standar dikatakan untuk kawasan orchidarium sendiri gitu ya. Jadi kami banyak belajar dari orchidariumnya Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor itu orchidarium pertama di Indonesia. Jadi ke Bogor kemarin. Nah betul, jadi ketika ke Bogor juga gitu ya, salah satu inspirasi saya adalah ketika melihat orchidariumnya gitu ya. Jadi lihat, oh ternyata anggrek itu
nggak harus loh gitu ya, nggak wajib loh ditaruh di rumah anggrek saja gitu ya. Ketika di orchidarium saya lihat, oh ternyata masih bisa dilepas liarkan di habitat aslinya gitu, tetapi harus memenuhi unsur-unsur dari pola tanam anggrek tersebut gitu ya. Jadi anggreknya harus tinggi, kemudian kanopi pohon-pohonnya harus juga tebal gitu, lebat gitu ya. Jadi nggak sembarang juga kita nanam spesies, dan beberapa spesies juga harus memang spesies yang biasa berada di luar tadi gitu. Jadi memang ide awalnya memang dari Bogor juga sih Tapi sebetulnya. di Indonesia sendiri ada berapa banyak sih taman orchidarium ini? Nah, kalau orchidarium di Indonesia memang banyak ya Mbak ya orchidarium itu, tetapi rata-rata yang berbasis konservasi ex situ. Jadi kalau kami itu namanya ex situ Mbak. Jadi kita ngambil anggrek itu di hutan, kemudian kita tanam di situ. Nah, kalau di beberapa orchidarium di Indonesia itu anggrek-anggrek yang namanya hibrid. Jadi anggrek-anggrek yang sudah persilangan, yang sudah ada di kios-kios itu ditanam di orchidarium. Nah, kalau kami berbeda, kami dari habitat aslinya. Jadi kami itu selama 3 tahun terakhir ada 8 tempat yang kami kunjungi, beberapa hutan lindung tadi. Kita ambil anggrek alaminya, kita tanam di situ. Di mana aja tuh 8 tempat? 8 tempat tuh kami sudah menjelajah ke Taman Nasional Kutai, kemudian Tapi ada di Kaltim semuanya, di Kaltim di Kalsel, ada di sementara Kaltim Kalsel. Oke. Karena salah satu yang masih terjangkau untuk biaya dan jaraknya kan itu. Makanya memang masih sangat banyak anggrek di Kalimantan itu. Kami belum menembus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat gitu ya, Kalimantan Utara itu masih belum tembus juga gitu. Jadi memang lebih alami gitu. Dan kalau Kebun Raya Bogor itu adalah orchidarium Kebun Raya yang pertama. Nah, kalau kami orchidarium Kebun Raya yang kedua gitu di Indonesia. Oke. Kalau untuk spesies sendiri untuk anggrek di taman ini itu ada tadi kan Mas katakan ada yang langka ya? Iya betul. Ya. Dan tidak ditemuin di tempat lain. Betul. Dan itu adanya anggrek hitam. Ya, untuk yang betul. Jadi memang salah satu dari anggrek yang kita katakan itu langka itu anggrek hitam. Kami memilih juga untuk mengkonservasi tanaman itu karena memang anggrek hitam itu yang pertama sudah banyak yang mengenal dari masyarakat Kalimantan Timur. Karena apa? Karena anggrek hitam itu habitatnya itu memang adanya di Kalimantan dan di Papua memang salah satu, dan memang paling banyak itu di Kalimantan Timur, sehingga anggrek hitam itu menjadi maskot flora dari Kalimantan Timur. Nah, kami orchidarium ini juga ingin menguatkan otentik dari anggrek hitam itu, bahwa ini loh maskot flora yang kita banggakan di Kalimantan Timur. Jadi beberapa anggrek itu salah satunya ada anggrek hitam itu. Bedanya apa sih anggrek hitam sama anggrek-anggrek yang lain, Mas? Memang Yang membuat langka tuh dari apanya? Ya, memang anggrek hitam itu karena memang anggreknya yang pertama cantik ya. Ya itu sih memang salah satu daya tarik gitu ya. Kemudian tadi yang saya bilang bahwa spesiesnya itu tidak terlalu banyak untuk di tempat lain gitu ya. Ditemukan juga salah satunya di Kalimantan Timur. Itu dulu kalau kami koleksi dari Kebun Raya itu di Kersikluwai. Itu di Padang Lamunnya itu sangat banyak sekali habitat aslinya. Nah, kemudian yang kedua memang dasarnya tadi karena maskot flora tadi gitu ya. Karena sudah menjadi ciri khasnya Kalimantan. Kalau punya anggrek hitam itu rasanya wah gitu ya. Rasanya luxury gitu. Kita punya tuh kayak bangga juga gitu. Nah, anggrek hitam itu salah satu yang paling identik adalah bukan daunnya berwarna hitam, tetapi lidahnya yang berwarna hitam. Jadi aslinya itu anggrek hitam itu anggreknya warna hijau, daun-daunnya, kemudian ada lidahnya itu yang berwarna hitam. Itu yang dikatakan anggrek hitam. Dan kita bangga juga kalau kita dulu di tahun 2000-an ada film tentang anggrek hitam. Pernah mendengar? Dulu namanya Belum Piton. Jadi dulu ada
ada ceritanya orang luar itu dia produksi produksi film di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Nah, itu mencari anggrek hitam untuk dijadikan Apa judul obat. filmnya teh? Anaconda. Oh, Anaconda. Nah, tahun 2000-an kalau itu. Anaconda kayaknya pernah deh. Ya, dulu Iya, yang pernah. menelusuri sungai, Iya. kemudian ada ularnya besar. Nah, ujung-ujung itu karena dia memang ekspedisi untuk menemukan anggrek hitam. Oke. Nah, kalau di Yunani sendiri, anggrek itu kan memang asal muasalnya banyak dikembangkan sama Yunani. Memang kalau di daerah Yunani sana, anggrek itu sebagai obat ya sebetulnya, obat, kemudian sebagai pakan juga untuk masyarakat. Tetapi kita kalau di Indonesia sendiri, anggrek itu kalau dibuat obat kan sayang gitu ya. Karena cantik gitu ya, karena ini mau kita makan aja juga sayang kan gitu. Nah, tapi kalau di luar itu dia lebih ke karena sudah terhampar banyak dia jadi obat tadi. Nah, makanya ada film itu yang cukup menguatkan juga bahwa kita punya spesies yang sangat membanggakan di dunia gitu dengan adanya anggrek hitam tadi. Tapi menurut Mas Lukman, kenapa sih anggrek hitam ini lebih cukup banyak di Kalimantan dan Papua ya, tadi dikatakan bahwa salah satunya yang Ya, habitat aslinya tuh dan langka itu betul. kebanyakan di Papua dan Kaltim. Itu faktornya apa sih? Karena tanahnya kah atau? Nah, memang kita kalau ngomongin historical tanaman ya, kita itu rata-rata beberapa tanaman itu sama ketika beberapa daerah itu melewati garis khatulistiwa. Nah, jadi kita itu kan satu sejajar dengan Papua, nah dengan Sulawesi gitu kan. Jadi semua habitat rata-rata habitat itu juga tidak jauh ya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi sama Papua tuh sama karena satu ini. Dan kalau ngomongin historisnya lagi, dulu kan kita pulauan jadi satu tuh. Nah, baru terpecah itu kan, baru akhirnya itu. Nah, makanya kesamaan tadi beberapa spesies tanaman, nggak hanya tanaman, jadi beberapa binatang juga gitu. Sama contohnya seperti kayak kita kan ada enggang ya, namanya enggang. Kalau di Sulawesi namanya rangkong kan itu. Padahal burungnya hampir sama. Kalau di Papua dikit lagi jadi cendrawasih gitu kan, hampir sama dengan pola-pola kemiripan dari spesies tadi kan gitu. Tapi faktornya apa sih, faktor yang menyebabkan si anggrek ini kok memilih apakah karena hutan tadi ya, karena Kaltim sama Papua ini mayoritas banyak hutannya gitu ya, atau bagaimana? Nah, memang kalau ngomongin tadi ya pola hidupnya anggrek itu kan ada 4, Mbak. Ada yang dia tinggalnya di pohon, jadi di batang pohon, ada yang di batu-batuan, ada yang di tanah, kemudian ada yang di hamparan daun gitu ya. Nah, kenapa kita di batang daun? Karena memang hutan kita Kalimantan sama Papua tuh masih hutan lindungnya masih sangat terjaga gitu. Jadi dengan terjaganya pohon-pohon tadi, anggrek-anggreknya juga masih terjaga sebetulnya. Nah, itu yang salah satu membuat spesies anggrek Kalimantan tuh cukup banyak gitu ya, cukup banyak di Indonesia. Jadi spesies itu hampir 7.000-an sendiri di Kalimantan. Sedangkan kebun raya baru 200. Jadi kalau di ini masih 200 jauh. 200 dari ribuan. 7.000. 7.000 tadi. Oh, banyak juga ya. Jadi kami masih banyak PR. Nah, dibentuknya kebun raya itu salah satu untuk mengkonservasi tanaman in situ tadi, tanaman-tanaman anggrek yang tadi. Karena kita tahu sendiri mungkin kemajuan zaman sekarang kan tadi ya ada deforestasi hutan, kemudian faktor alam, kebakaran dan segala macam itu banyak membunuh spesies flora tadi. Nah, kebun raya itu fungsinya untuk menjadi museum lah. Jadi kalau kawasan konservasi ex situ untuk tanaman itu adalah kebun raya, kalau untuk makhluk hidup itu kebun binatang. Nah, kebun binatang itu salah satu juga kawasan konservasi ex situ yang tadi beberapa binatangnya ditaruh di kebun binatang gitu. Tapi kalau spesimennya anggrek itu ada berapa banyak di Kalimantan sendiri, dan kemudian dari yang beberapa tempat yang tadi Mas Lukman sebutkan itu paling banyak di mana sih kalau untuk Kalimantan?
Nah, kalau Kalimantan itu sudah pasti ya Yang ketika 200 tadi ngambilnya dari mana gitu. nah betul. Jadi dengan kerjasama tadi alhamdulillah Mbak, dulu kami sebelum tahun 2022, jadi dari 2005 hampir 10 tahun kami tuh stuck ya di angka seratusan gitu. Karena kami cuma di Kaltim saja. Iya. Nah, alhamdulillah kemarin kami didanai, kami bisa lompat nih lebih tinggi ke Kalimantan Selatan yang memang habitat hutannya masih cukup cukup tinggi. Jadi kategorinya adalah kalau di Kalimantan itu hutannya masih lebat, kemudian di pegunungan, nah itu pasti banyak anggreknya. Contohnya, pegunungan Meratus, ada di perbatasan Kalsel itu ada Gunung Halat gitu-gitu, yang gunung-gunung besar itu pasti banyak anggreknya. Karena memang anggrek itu tumbuhnya di habitat terjaga, jadi kayak lembab dia, sedikit lembab gitu. Dan tadi Berarti PR paling kita masih banyak di Kalsel ya yang Kalsel. Nah, kami tertantang sekali kalau masuk naik ke atas Nunukan, naik lagi ke Kalbar gitu ya, ke Kalteng yang memang kita lihat lah dia punya pegunungan dan hutannya sangat baik gitu. Nah, itu yang mudahan kami bisa sampai sana gitu. Soalnya Kalsel sama Kaltim aja belum tamat kami. masih harus Masih menjelajah banyak ya, karena di Kaltim provinsi sendiri lain lagi. hutan lindungnya banyak. Di Kutai Timur juga kami belum Kalau banyak. spesiesnya sendiri ada berapa banyak? Kalau alhamdulillah sampai sekarang tuh kami punya 205 spesies. Kalau spesimen, jadi kalau spesimen itu adalah ceritanya anggrek hitamnya ada 10, itu namanya spesimen. Tapi kalau jenisnya spesies. Nah, kalau spesimen kami ada 2.500 memang. Tetapi kami mengkategorikan sebagai spesiesnya cuma baru 205 dari tadi minimal 1.700 lah. Jadi di Kalimantan tuh ada 1.700 yang anggrek tadi. Jadi kami masih masih ya di bawah 10%. Masih banyak PR lah ya. Masih banyak PR. Baik, kita akan bahas lagi usai jeda dengan adanya taman tadi, Ya, fasilitas betul. apa aja yang ada di Taman Orchidarium. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami.